Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk Solana. Ya, ini di request oleh eh bentar. Bang Muhammad Ikram minta dibahas Solana mantulnya masih cepat nggak ya kalau turun lebih dalam. Kita akan bahas Solana ya. Satu lagi kita akan bahas ini dari Bang OX Wahyudi, itu minta dibahas oleh untuk dibahas di Medao. Di Medao. Oke, kita akan bahas dua koin dan juga token ini. Pertama, kita akan mulai dulu dari Solana. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp276.000. Marketnya ada sedikit kenaikan tadi malam, teman-teman, tiba-tiba naik ya. Jadi ya itulah kondisi dari market saat ini. Kalau kita lihat dari Solana, ini merupakan sebuah project yang memang sangat berfokus sama skalabilitas. Masalahnya Solana masih belum bersifat centralized, belum sifat decentralized. Dia masih sifatnya centralized, mayoritas memang dipegang oleh uh, mereka sendiri, teman-teman, orang-orang Solana sendiri. Solana itu nggak punya maksimum supply, artinya inflasi sangat-sangat bisa terjadi sama project ini. Dan koin yang beredar itu sudah sebanyak 410 juta Solana. Jadi sangat-sangat banyak, teman-teman. Jadi kalau saya sih pribadi ya mengharapkan Solana ya jangan cetak koin banyak-banyak lah. Apa? Karena ya investor yang ujung-ujungnya kena, teman-teman. Jadi harga Solana merosot karena inflasi, kemudian ditambah lagi dengan banyak proyek yang bermasalah. Nah, Solana ini adalah dulunya itu di invest dan juga mereka berinvestasi sama FTX. Kalau teman-teman ngikutin cerita terbaru ya kan, ada rumor nih yang mengatakan bahwa akan ada likuidasi yang akan dilakukan oleh FTX tanggal 13, which is itu hari ini, 13 September akan ada likuidasi, dan ternyata FTX itu pegang paling banyak Solana, guys. Ya, FTX pegang Bitcoin, Ethereum, APT, tapi yang paling banyak dia punya Solana senilai 1,1 juta US dollar berupa Solana. Ngeri banget ya, jumlah Solananya ini sangat banyak. Jadi kalau Bang Muhammad Ikram tadi nanya apakah Solana kalau drop mantulnya cepat, saya rasa kalau ini indikasi ya atau kemungkinan kalau memang berita daripada masalah Solana ini akan dilikuidasi oleh FTX pada tanggal 30, pada tanggal 13 September itu benar, maka Solana kemungkinan akan dapat drop yang sangat parah. Turunnya bisa parah banget. Apakah dia bakalan langsung mantul cepat atau enggak, ya itu tergantung daripada market seperti apa meresponnya. Ini kalau teman-teman, belum pasti, tapi kalau ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang pegang Solana. Kemarin Solana juga udah mengumumkan mereka bikin ponsel tuh, namanya Solana Saga. Bikin ponsel udah launching, ternyata di diskon lagi harganya, teman-teman. Artinya kan ponsel yang lama itu nggak terlalu diminati oleh market, makanya mereka diskon. Jadi kayak gitu. Sekarang Solana udah mulai bangkit nih dari kejatuhan dari FTX kemarin. Ada banyak proyek yang mereka kerjakan. Salah satunya kemarin juga ada berita soal Solana mau ikut bangun CBDC dan juga protokol di Visa, teman-teman. Dia join sama Visa, salah satu perusahaan kartu kredit ya, menawarkan banyak kemudahan di bidang keuangan. Itu mereka ada kerjasama juga sama Visa sekarang. Jadi itu berita yang bagus dari Solana. Kemudian dari ekosistem Solana juga banyak kerjasama sama banyak proyek-proyek lain di dunia kripto, teman, sehingga transaksi dari Solana ini bisa dibilang makin lama makin gede. Itu terbarunya, event terbaru mereka akan bikin Hacktown. Bentar, ini di atas mereka baru posting sih tadi pagi ya. Akan ada Hacktown di, oh ini udah selesai. Oh, ini sampai 15 Oktober guys. Dari 6 September sampai 15 Oktober ada Hacktown masih berlanjut nih di Amsterdam, di Belanda ya. Jadi itu sih dari komunitas Solana so far. Kalau menurut saya, opini saya terhadap Solana, yang pertama, Solana adalah project yang benar-benar berpengaruh sama FTX. Ya, terpengaruh sama FTX. Masalah FTX ini akan jadi sangat sensitif untuk project Solana. Yang kedua, Solana punya masalah soal likuiditas yang terlalu banyak, inflasi terhadap koinnya. Yang ketiga, dia belum centralized.
Dia belum decentralized, dia masih sifatnya centralized. Jadi kalau ada error, kadang-kadang mereka bisa shutdown tiba-tiba. Tapi sih selama setahun terakhir saya melihat Solana udah mulai improve ya, udah nggak ada shutdown paksa seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebenarnya bagus sih untuk Solana sendiri. Kemudian Solana di saat-saat kesulitannya pasca yang namanya kerutuan FTX, karena kan mereka diinvest banyak sama Alameda Research, investor yang sama yang mendanai FTX. Nah, itu Solana bisa survive sampai sekarang. Itu merupakan poin bagus dari Solana bahwa project ini benar-benar real, project ini benar-benar di-develop dengan baik oleh developernya ya. Teman-teman, mereka nggak kabur dari projectnya, even pendanaan mereka udah hilang, ya kan sempat Solana terpuruk lumayan lama, tapi sekarang udah mulai recover harganya. Jadi di sini sebenarnya menunjukkan bahwa Solana ini ya di samping banyak bad news tadi, dia juga punya sisi baik, yaitu dari segi developernya yang masih tetap ada di project ini, tidak meninggalkan project ini. Jadi sudah teruji lah dari yang namanya bear market kemarin. Gitu guys, opini saya soal Solana. Untuk pasarnya Solana udah banyak ya diperdagangkan di banyak exchange, ada di Coinbase, Binance, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi udah banyak lah exchange yang bisa memperdagangkan Solana, jadi untuk likuiditas nggak terlalu masalah. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga Solana? Kita akan coba untuk lihat ya. Sol USDT. Kita pakai chartnya Binance aja, teman-teman. Sementara pergerakan dari Solana, kita move ke time frame weekly dulu nih. Solana dapat tekanan jual yang lumayan signifikan sejak perdagangan di tanggal 10 Juli. Sampai sekarang harganya terus merosot turun. Dan pergerakan dari Solana ini sudah menembus level resistance yang sebelumnya ada di kisaran $19. Jadi untuk saat ini menurut saya tren masih akan didominasi oleh seller jangka pendek ya. Hari ini tanggal 13 itu akan ada data CPI dari Amerika Serikat, which is akan berpengaruh sama Bitcoin dan juga indeks dolar. Jadi waspada buat teman-teman yang trading. Kalau menurut saya Solana masih akan tetap survive selama developernya nggak kabur, nggak cash out, nggak apa namanya gini teman-teman, nggak ngedam marketnya ya. Jadi itu sih Solana masih bakalan survive. Apakah harganya bakalan mantul cepat atau enggak? Menurut saya isu daripada ini FTX ini akan bisa menjadi semacam penghadang buat investor buat beli Solana karena jumlah likuiditasnya itu sampai 1 juta, ya banyak banget ya teman-teman, sampai 1,1 juta US dollar. Itu kalau dirupiahin mungkin miliaran ya. Itu jadi sangat-sangat banyak teman-teman. Makanya hati-hati buat yang Solana ya, pegang Solana jangka pendek, kemungkinan damnya masih ada. Tapi semoga rumor tersebut tidak benar ya, tidak benar, tidak ada dam ya, sehingga harga Solana jadi bisa stabil-stabil aja buat kedepannya. Jadi gitu sih kalau opini saya buat Solana. So far dia udah breakdown ya, kita tunggu aja dia mungkin bisa mencari level support berikutnya, itu ada di kisaran harga $13. Jadi gitu teman-teman buat Solana. Kita akan next pembahasan kita ke PyMeDAO. DAO. PyMeDAO ya. Ini adalah project DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Hari ini dia naik sekitar 10% nih teman-teman. Keren banget ya di saat market crypto Bitcoin lagi lemes-lemesnya, ini token naik sendiri. Jadi PyMe ini adalah project otonomi khusus terdesentralisasi ya teman-teman, yang diatur oleh konstitusi kami yang dibangun untuk mendukung pengembangan dan peningkatan skala perusahaan, komunitas, dan juga project Web3. Jadi dia mendukung Web3 ya teman-teman. Sejarah PayMe itu awalnya dimulai dari platform kerja terdesentralisasi sebelum beralih ke platform pencarian pada bulan Juli 2022. Anggota komunitas dapat memperoleh poin, pengambilan tindakan, dan juga konversi menjadi token. Oh, ini yang berkontribusi sama proyeknya itu dapat poin guys. Poinnya nanti bisa ditukar jadi token namanya PayMe. Itu kalau kita lihat dari supply maksimumnya dia ada di 1 miliar, sementara yang beredar di market itu hanya sekitar 500 juta, berarti udah setengahnya beredar ya. Kalau kita main ke website resminya ini teman-teman, PayMe developer Web3 ya teman-teman, dia mau bikin Web3 yang serba decentralized dan tentunya oke, mereka coba buat raise yang namanya community ini. Gimana komunitas mereka itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berdampak sama yang namanya
project ini. Ini token distribusi mereka, mayoritas dipegang oleh DAO, sisanya itu masuk ke pre-seed, ada akselerator, ada super power lab, ada tim, ada pre-sale. Long term investor itu diharapkan memang tetap pegang mayoritas koinnya sehingga harganya bisa cenderung stabil. Gitu, ini dari community tim mereka yang berkontribusi sama project ini. Semuanya kebanyakan anonimus nih kayaknya guys, nggak pakai nama aslinya, kecuali yang ini Bilal Motiwala. Apakah India ya? Ya itulah teman-teman. Dari Twitter mereka cukup aktif juga nih, kita lihat terbaru mereka kayak ngasih bonus liquidity pool staking sampai 125% APY. Gimana ya teman-teman, kalau saya pribadi ya mencari project itu cari yang APY-nya kecil, karena koin yang APY-nya besar itu rata-rata harganya nyungsep. Jadi waspada buat teman-teman. Mereka juga ada ngasih reward nih, hadiah reward join sama Get.io ya untuk ngikutin yang namanya price pool-nya. Hati-hati kalau rewardnya berupa token PIME karena bisa sangat-sangat berbahaya untuk pergerakan dari harganya. Selling pressure bisa akan sangat tinggi pada project ini teman-teman. Jadi ya waspada sama project-project giveaway. Itu sih buat PIME. Mereka juga ada airdrop nih untuk pertama kalinya waktu mereka listing di Get.io. Jadi sekali lagi harus hati-hati teman-teman sama project-project giveaway. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya ya. PIME tokennya adalah PIME. PYME USDT. Kita akan pakai chartnya Get.io. Kalau teman-teman tahu pasti harganya nyungsep. Mereka baru listing teman-teman, baru listing di Get.io dan ketika listing harganya langsung dibanting turun oleh bandar. Ya, jadi itu. Kalau opini saya pribadi sih melihat project-project dengan banyak giveaway di market Twitternya itu kurang begitu oke. Apalagi ngasih APY reward staking yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena itu memicu dump yang terjadi pada market. Itu sudah terjadi di PancakeSwap, koinnya Cake, teman-teman boleh ikutin. Kejadian juga koin-koin reward dibanting karena investor pada berbondong-bondong buat jualan, ya kan? Mereka staking udah dapat reward, yeay senang jual. Mereka ikut airdrop di exchange, dapat airdrop, mereka nggak hold, ya jual langsung teman-teman, realisasikan profitnya. That's why biasanya koin-koin seperti ini bakalan nyungsep juga. Jadi indikasi awal menurut saya kurang begitu bagus lah untuk token ini. Even dia naik hari ini sekitar 10%, ya itu doesn't matter. Teman-teman, menurut saya lebih penting untuk melihat fundamental. Apakah proyeknya bagus, memang diciptakan buat di develop oleh developernya atau cuma buat media exit aja bagi para developernya. Gitu. Sementara dia baru listing, secara teknikal nggak terlalu bisa dianalisis, tapi overall pergerakan Bitcoin masih tetap stabil. Saya rasa untuk PIME ini juga teman-teman wajib untuk waspadai sih, karena beberapa sentimen-sentimen tadi. Untuk pasarnya dia masih bisa diperdagangkan di Get.io only, masih satu token ya. Mungkin harganya bisa naik, mungkin aja kalau dia bisa listing di banyak exchange dan ketika awal listing harganya langsung melesat naik. Tapi kalau cuma ujung-ujungnya menjadi media exit buat para investor, ya itu bisa menjadi sentimen negatif juga sih buat PIME. Jadi intinya adalah PIME ini token airdrop yang dibagi-bagikan secara gratis dengan APY yang besar. Kalau saya pribadi nggak sreg sama proyek-proyek seperti ini teman-teman, tapi dia masih punya potensi untuk listing di banyak exchange. Artinya adalah di awal listing itu ada kemungkinan harganya melonjak, tapi ya itu sekali lagi cuma bersifat sementara. Setelah itu ya kembali harganya akan masuk ke fundamental. Jadi secara fundamental menurut saya nggak terlalu oke. Itu aja, semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Itu aja guys, jangan lupa untuk join di komunitas kita. Di Telegram kita punya komunitas ya teman-teman, kita bisa discuss, berbagi informasi, sharing analisa dan lain sebagainya. Untuk yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre, terima kasih.